sedikit materi dari kelompok kami. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, bisnis waralaba telah menjadi model usaha yang populer, termasuk di Indonesia. Waralaba menawarkan peluang bagi individu untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dan sistem operasional yang sudah terbukti berhasil. Di video kali ini, kami mengambil 10 rumusan masalah. Apa yang melatar belakangi waralaba diminati di Indonesia? Waralaba diminati di Indonesia karena menawarkan peluang usaha praktis dengan risiko lebih rendah. Pengusaha bisa langsung menjalankan bisnis dengan merek yang dikenal dan sistem yang sudah terbukti. Perjanjian waralaba penting bagi keberlangsungan kegiatan bisnis. Perjanjian ini sebagai landasan hubungan antara pemilik dan penerima waralaba. Tanda-tanda bisnis waralaba. Yang pertama yaitu merek yang dikenal, yang kedua keseragaman, yang ketiga perjanjian waralaba, yang keempat pelatihan dan dukungan, yang kelima terdaftar di asosiasi. Tips memilih bisnis franchise. Yang pertama, pilihan bidang franchise sesuai minat dan keahlian. Yang kedua, pilih produk atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, pilih franchise yang populer, franchise dengan produk tren berpotensi. Yang keempat, hati-hati dengan cerita sukses orang lain. Yang kelima, sesuaikan franchise dengan modal yang dimiliki. Hal yang penting dalam perjanjian waralaba. Yang pertama, identitas. Yang kedua, haki. Yang ketiga, usaha. Yang keempat, hak dan kewajiban. Yang kelima, bantuan. Yang keenam, wilayah. Yang ketujuh, jangkauan waktu. Yang kedelapan, pembayaran. Yang kesembilan, kepemilikan. Yang 10, sengketa. Yang 11, perpanjangan. Yang 12, jaminan. Ke-13, jumlah gerai. Keuntungan pembiayaan leasing. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, tanpa uang muka. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, proses cepat. Yang kelima, penggantian aset cepat. Kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan. Pelanggaran leasing yang melibatkan penggelapan atau penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 372 KUHP. Tentang penggelapan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda. Perbedaan leasing dan hutang. Dalam leasing, pengguna tidak langsung memiliki aset dan bisa membelinya di akhir kontrak, sedangkan dalam hutang, pengguna langsung memiliki aset setelah pembeliannya. Apakah dalam leasing terdapat riba? Dalam leasing terdapat perdebatan tentang keberadaan unsur riba. Penelitian ini menunjukkan bahwa leasing yang sesuai dengan prinsip syariah tidak mengandung riba dan dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah, dengan pembayaran untuk menggunakan aset tanpa bunga. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.